Jika kita menginginkan sesuatu yang besar, maka kita juga harus jauh lebih bersabar. Karena sebuah impian tidak hanya menunggu faktor keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Jika kita menganggap menabung adalah membangun kekayaan, maka kita akan mendewakan tabungan kita. Sehingga kalau tabungan kita terpakai untuk hal-hal yang memang kita tidak prediksi, kita seolah akan menyalahi takdirnya Allah. Kita seolah akan membenci takdirnya Allah karena takdir Allah hadir pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, tapi balik lagi nih, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai terdapat banyak kebaikan. Sebagai salah satu contoh aja nih, kalau kita lagi rasa sakit kayak gini nih, radang kayak gini contohnya ya. Ini radang kayaknya paling lama nih hinggap di tenggorokan Bun Ai. Padahal Bun Ai udah gak makan es sama sekali ya teman-teman. Tapi mungkin cuaca ngaruh gak sih? Kalau menurut teman-teman radang kayak gini ngaruh selain makanan apa aja ya? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Tinggal percobaan terakhir nih ya, menggunakan si daun saga. Mudah-mudahan berhasil menghilangkan radang cantik di tenggorokan Bun Ai. Oke teman-teman, jadi kalau kita terlalu mendewakan tabungan, itu nanti kita bakalan stres kalau tabungannya terpakai. Nah, yang harus kita dewakan itu bukan tabungan, tapi semangat kita. Sehingga kalau tabungannya keambil ya nggak apa-apa, yang penting semangat kita jangan terambil. Karena kalau udah tabungannya terambil, semangatnya terambil, wah itu sih semuanya nggak bakalan jadi gampil ya. Nah, gimana teman-teman di 2023? Apakah sudah memiliki semangat baru untuk menabung jauh lebih seru lagi, di mana kita akan mengatur banyak keinginan supaya tidak terlalu receh menuju sebuah impian yang super duper kece. Kalau udah siap, challenge kali ini bisa banget loh kamu masukin ke resolusi 2023. Nah, Bun Ai nih mau mengawali tahun 2023 dengan mengajak teman-teman yang udah punya pertama dana darurat, ayo yuk langsung berinvestasi ke yang paling teman-teman pahami. Jadi kalau ditanya nih investasi terbaik apa sih Bun Ai? Bun Ai bisa jawab adalah investasi yang teman-teman paham. Sebagai contoh nih, reksadana pasar uang yang mungkin secara resiko lebih rendah dari investasi lainnya. Tapi balik lagi, yang namanya investasi semakin tinggi resikonya ya semakin tinggi juga imbal hasilnya. Nah, tinggal kita mau menentukan nih investasi apa sih yang cocok dan bisa menjadi kendaraan dari semua tujuan finansial kita. Nah, untuk ngebahas investasi, Bun Ai bakal ngebahas di video selanjutnya. Tapi kembali lagi, investasi yang mau Bun Ai bahas itu ala-ala ibu rumah tangga supaya teman-teman bisa langsung karena Bun Ai jujur aja ya, di setiap video-video Bun Ai tuh berharap banget teman-teman langsung bisa melakukan atau bisa praktek, sehingga efek dari budgeting ini tuh terasa banget. Gimana? Udah ada yang mulai praktek gak sih dari banyaknya video Bun Ai nih? Mudah-mudahan ada inspirasi meskipun secuil ya dari apa yang Bun Ai sajikan. Nah oke, jadi langsung aja teman-teman bisa langsung ikutan nih resolusi 2023 untuk challenge 20 juta. Nanti di akhir video Bun Ai juga bakal ngasih trik and tips supaya berhasil. So, buat kamu yang ngerasa selalu gagal punya challenge tabungan, tenang. Mudah-mudahan 2023 ini kamu meskipun dalam tubuh yang sama tapi punya pikiran yang berbeda, sehingga seluruh tujuan finansial kamu bisa terwujud di 2023 ini. Jadi seperti biasa challenge-challenge lainnya Bun Ai gak bakalan jauh-jauh dari kotak-kotak. Karena inilah yang Bun Ai bisa ya teman-teman. Bun Ai gak bisa menggambar ala-ala pohon, ala-ala rumah. Tapi insya Allah Bun Ai bakal pikir gimana ya caranya tanpa ngegambar tetap bisa menyajikan lebih baik buat teman-teman. Nah sementara nunggu itu Bun Ai bikin kotak-kotak dulu aja ya. Jadi ini adalah 52 kotak, dimana seperti kita tahu ya 1 tahun itu ada 52 minggu. Tapi ini sedikit beresiko sebenarnya kalau teman-teman ngisinya per minggu. Jadi ngusahain kalau mau goalsnya tercapai jangan nunggu sampai minggu ke minggu gitu. Begitu ada uang ya udah tabungin aja.
Nah, nominalnya di sini dari 20.000 paling rendah sampai 1 juta rupiah paling tinggi. Jadi 20, 50, 70, 100 dan sebagainya. Teman-teman boleh langsung screenshot aja kalau mau contek si nominalnya nih. Kalau nggak mau repot, teman-teman tinggal bagi aja sih 20 juta misalnya dibagi 12 bulan, 20 juta dibagi 365 hari, 20 juta dibagi 52 minggu, misal seperti itu. Nah, kenapa sih adanya challenge random ini? Nah, challenge random ini secara psikologi itu akan ngebantu nih teman-teman yang punya penghasilan sampingan, sehingga kalau pas dapat usaha sampingan itu bisa ingat sama challenge-nya. Beda kan kalau misalnya 20 juta langsung aja dibagi 52 minggu. Misalnya satu minggunya harus 200.000 sekian, ya udah kayak flat. Tapi kalau ada random kayak gini, tiba-tiba usaha sampingannya lagi tinggi-tingginya nih, alhamdulillah, misalnya yang nge-YouTube dolarnya lagi tinggi. Nah, bisa langsung ikutan si challenge 20 juta, ambil nominal tertinggi. Nah, jika di bulan tersebut ternyata banyak banget kebutuhan, teman-teman bisa langsung ambil aja di nominal terendah. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa punya usaha sampingan, terus suka banget sama tantangan, ya, dan ngerasa suka jajan, challenge random memang jadi pilihan. Oke, pertanyaannya, apakah orang yang punya penghasilan tetap bisa mengikuti challenge random, Bun Ai? Bisa dong. Nah, caranya yang pertama adalah dari setiap sisa anggaran, kamu masukin aja kotak-kotak yang emang sesuai sama sisa anggaran kamu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari setiap anggaran yang kamu bikin, coba deh sesekali ambil 5-10%, lalu kamu masukin lagi ke challenge random. Nah, itu cara ngisinya ya. Kalau kamu nggak punya penghasilan sampingan, berarti kamu cuma bisa ngandelin 3 hal. Yang pertama adalah dari anggaran kamu sisihkan kembali. Sebagai contoh nih, belanja sayuran. Nah, misalnya 500.000, berarti kamu sisihin dulu antara 25.000 sampai 50.000 rupiah untuk masuk ke challenge random. Nah, yang kedua adalah dari sisa anggaran setelah mau gajian kembali nih. Ternyata isinya di dompet pintar tuh masih banyak. Nah, bisa itu dimasukin ke challenge random. Nah, yang ketiga, kamu juga bisa ngandelin dari sisa-sisa uang kembalian yang kamu kumpulin dulu dalam celengan, terus kamu bongkar deh. Siapa tahu ada nominal yang bisa kamu bidik di challenge random ini. Nah, yang agak kesulitan sih emang jujur kalau justru penghasilan kamu mingguan. Karena kalau penghasilannya mingguan, apalagi cenderung flat, otomatis ya nabungnya pasti dalam nominal yang itu-itu aja. Makanya nanti Bunda bakal ngasih tips and tricks supaya teman-teman tetap bisa ngumpulin si challenge 20 juta ini. Nah, yang pertama adalah tentuin dulu nih tujuan menabung. Kadang-kadang yang bikin kita galau mau nabung atau enggak adalah kita nggak punya tujuan. Tapi ingat ya, orang itu mudah sampai pada tujuannya kalau tujuannya berfokus. Kadang-kadang kalau tujuannya terlalu banyak, itu malah susah untuk mencapainya. Sebagai contoh, kamu mau pergi ke pasar, tapi kamu galau nih mau belanja sayuran di pasar tradisional atau di minimarket ya. Mungkin tujuannya sama-sama belanja sayuran, tapi karena kegalauan ini membuat kamu terhambat baik waktu, baik pikiran, dan juga uang untuk belanja sayuran. Tapi kalau fokus biasanya akan lebih mudah. Sama nih kayak challenge nabung, kalau kamu ngerasa tujuannya terlalu banyak, bisa jadi itulah penyebab kegagalan. Jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau gaji kamu di 4-5 juta rupiah, mendingan fokus dulu aja nih ke challenge nabung 20 juta. Syukur-syukur kamu bisa ngumpulin 2 batch alias 40 juta, 3 batch 60 juta selama setahun. Kan gak ada salahnya juga ya. Nah, yang kedua adalah usahakan tidak berharap dari satu sumber. Nah, seperti kita tahu ya, kalau setiap hari kita melewati jalan tersebut dan selalu macet, selalu banjir, maka secara alam bawah sadar kita akan berpikir jalan mana ya supaya bisa lebih cepat sampainya dan tidak terjadi hambatan yang gak kita inginkan. Nah, sama, kalau mengumpulkan dengan satu sumber itu lebih lambat, gak ada salahnya ya kita coba untuk cari sumber lainnya. Nah, yang ketiga adalah komitmen dan menghindari dari mental block tentang uang. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang mental block terhadap uang, bisa banget hubungi admin Smart Mom Class ya. Insya Allah di akhir bulan ini kita mau ngadain Zoom meeting lagi nih teman-teman. Semoga yang hari ini ngedengerin video Bun Ai bisa ikut serta ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah ketika ada income, jangan banyak pikir, langsung aja masukin ke tabungan.
Sekali lagi mohon maaf banget kalau Bun Ai dubbingnya agak terburu-buru. Ini karena memang suara Bun Ai masih serak banget. Jadi speednya kalau lambat banget itu makin kelihatan seraknya. Oke, jadi lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan berpikir berhasil itu harus 100%. Sebagai contoh, ternyata kamu hanya berhasil setengahnya. 10 juta kan juga uang ya. Jadi itu tetap disyukuri. Dan yang terakhir, ayo mulai stop kegiatan belanja untuk sesuatu yang tidak penting. Karena semakin banyak energi positif yang kamu habiskan, maka tidak akan ada lagi space untuk energi negatif yang bisa kamu gerakkan. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Semoga teman-teman yang punya challenge tahun 2023 ini bisa terlaksana ya. Dan bagi yang sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Semoga video ini bisa menginspirasi. Kalau ada video-video yang di luar syariat Islam, boleh banget teman-teman skip, nggak ada masalah sama sekali ya. Misalnya pinjaman online atau misalnya judi, itu boleh kok di skip aja iklannya, nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kegiatan sehari-hari Bun Ai juga Bun Ai bagikan di YouTube channel Sketsa Bunda dan juga IG keluarga _Bun Ai dan TikTok keluarga Bun Ai. Jadi Bun Ai tunggu follow dan subscribe-nya ya. Jadi sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Yang ada ide atau apapun itu boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.